Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Rifan Yulia Ristianto, guru PJOK dari SDN 02 Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama beliau Bapak Supardi SPD SD selaku kepala sekolah di SD saya, yaitu SD Negeri 02 Gerdu. Selamat pagi Pak Pardi. Selamat pagi Pak. Makasih Pak Pardi. Maaf untuk mengganggu waktunya sebentar nggih. Ya, nggak apa-apa. Ya. Untuk hari ini saya akan wawancara dengan Bapak, yaitu tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke. Ya. Pak Pardi pasti selama menjadi kepala sekolah banyak kasus-kasus yang pernah ditemui di sekolah ya Pak Pardi ya? Ya tentu Pak. Ya. Ini saya akan sedikit wawancara dengan Pak Pardi. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dengan mengamati kasus yang sedang terjadi dan juga dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang diharapkan informasi tersebut akurat. Jika masalah tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Jika sebaliknya, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Ya, baik, terima kasih Pak Pardi. Lalu selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya melibatkan pihak lain yang dianggap masih berhubungan dengan sekolah. Misalnya Dewan Guru, komite sekolah, atau bahkan rekan sejawat sebagai bahan referensi pengambilan keputusan. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Mengamati atau mempelajari masalah yang sedang terjadi. 2. Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah tersebut. Yang ketiga, merapatkan dengan Dewan Guru untuk mengambil atau mengumpulkan pendapat. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dengan membuat keputusan yang terbaik. Ya, baik. Lalu setelah itu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pardi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan cara mengumpulkan informasi dan juga mengumpulkan teman-teman atau rekan guru untuk segera menentukan penyelesaian masalah. Ya, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah karena adanya keberagaman sifat dan karakter orang dalam memaknai suatu masalah, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat pada saat musyawarah dalam mengambil keputusan.
keputusan. Lalu apakah Pak Pardi memiliki sebuah kendala tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait adanya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ataupun prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan, selama ini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut. Namun, hanya perlu pemahaman yang lebih dari satu masalah yang diharapkan saat pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah adanya informasi tentang fakta-fakta yang relevan dan juga adanya musyawarah dalam mencari sebuah keputusan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah dalam memutuskan suatu masalah tidak bisa hanya terpaku pada ego diri sendiri sebagai seorang pemimpin, tetapi justru sebagai pemimpin harus mau mendengar pendapat dari orang lain agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bijak bagi semua pihak yang terlibat. Ya, baik. Terima kasih Pak Pardi dari wawancara yang saya lakukan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nantinya ke depan bisa untuk pengalaman Bapak Ibu guru yang lain atau rekan sejawat dalam kita menyikapi sebuah kasus untuk mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang tepat. Amin, amin ya. Terima kasih Pak Pardi, selamat siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rifan Yulia Ristianto dari SD Negeri 02 Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama beliau Bapak Sugianto SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Salam. Selamat pagi Pak Gianto. Pagi Pak. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar untuk saya melakukan wawancara. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik. Pak Gianto pasti selama menjadi kepala sekolah menemui beberapa kasus-kasus dalam sekolah. Ya. Dan bagaimana kasus itu harus ada pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Itu pertanyaannya yang pertama Pak Gianto, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan melihat dari berbagai sisi, Mas. Nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut, tidak terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai-nilai benar dan salah, maka kasus tersebut digolongkan ke dalam bujukan moral. Untuk bujukan moral bisa dilihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut bertentangan dengan hukum,
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Lalu selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Kemudian, saya akan meninjau lagi peraturan yang ada, serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan siswa, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Itu, Mas. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yaitu mencari tahu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut, lalu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut, lalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, seperti dari sisi hukumnya, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Lalu berkolaborasi dengan guru-guru sekolah untuk menentukan dan memilih solusi terbaik. Setelah itu melakukan refleksi, apakah keputusan yang sudah diambil sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak. Bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kebermanfaatnya bagi siswa atau bagi orang banyak serta apakah dapat dipertanggungjawabkan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ketika dalam mencari solusi terbaik. Karena dalam kasus dilema etika terdapat dua kebenaran, tapi mana yang terbaik, serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ini? Terkait adanya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ataupun prosedur untuk menyelesaikannya, yaitu dengan melihat tingkat kerumitan kasusnya, Mas. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun, jika terlihat rumit atau saya perlu mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih dahulu, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, mencari tahu penyebab permasalahan dari kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Setelah itu, baru mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, seperti dari sisi hukum, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Setelah itu, kita berkolaborasi dengan guru-guru sekolah untuk menentukan dan memilih solusi terbaik. Setelah semuanya sudah dilaksanakan, barulah kita melakukan refleksi apakah keputusan yang sudah diambil
sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak. Bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berarti langkahnya seperti yang nomor 3 tadi ya Pak ya. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah adanya faktor kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung seperti rekan sejawat, guru, siswa, warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak terkait. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di Lima Etika adalah saya merasa sebagai kepala sekolah harus mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil. Apabila untuk kasus yang memuat dilema etika, perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan-keputusan itu tidak merugikan pihak lain dan untuk kebaikan. Ya. Baik, mungkin itu untuk wawancara kali ini Pak Gianto. Kiranya nanti dalam pemecahan-pemecahan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan yang sudah Bapak utarakan tadi bisa bermanfaat bagi saya, rekan sejawat, atau rekan calon guru penggerak yang lain. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat. Sama-sama, semoga lancar. Yap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rifan Yulia Ristianto dari SD Negeri 02 Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama beliau Ibu Siti Lestari Diwayuningsih SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Karang. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Rifan. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Di sini saya akan wawancara sedikit Bu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya Pak ya. Mungkin kan Bu Siti sudah banyak menemui kasus-kasus, mungkin jadi nanti bagaimana cara penyelesaian yang Ibu lakukan, penyelesaian keputusan atau pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya Pak Rifan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Rifan sudah diberi kesempatan untuk berwawancara dengan panjenengan. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan cara, ada beberapa cara, salah satunya mengenali pokok permasalahannya. Setelah kita mengenali pokok permasalahannya, yang kedua saya lakukan adalah menganalisis risiko, dampak baik dan buruknya. Kemudian setelah dianalisis, kita mengambil keputusan, baru kita akan merefleksikan keputusan tersebut. Baik Bu. Ya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, utamanya untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan saya lakukan yaitu dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian kita menyaringnya, mana yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat, pihak mana saja yang terlibat, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan,
Dan yang terakhir melakukan pengujian, ya, pengujian benar atau salah dalam menggunakan uji regulasi, uji legal, uji standar profesional dan lain sebagainya. Lalu setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang kami kembangkan adalah dengan mengenali permasalahannya terlebih dahulu, ya. Setelah mengenali permasalahannya, kita mencari tahu pokok permasalahannya, kemudian dianalisis dan membuat keputusan. Baik. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah mengumpulkan fakta-fakta, ya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi tersebut, kemudian membuat diagram, ya, membuat diagram kelemahan ataupun kelebihan keputusan dalam memutuskan masalah itu. Setelah itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu adanya orang, ya, adanya orang dalam membela yang sudah kita ketahui itu salah. Itu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terkait adanya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ataupun prosedur dalam penyelesaiannya, yaitu tergantung pada permasalahannya. Tergantung pada permasalahannya, jika masalahnya sudah ada fakta-faktanya, maka akan diselesaikan secara langsung. Kemudian, jika permasalahan tersebut belum jelas faktanya, kita akan beliau kaji lagi untuk mencari fakta-fakta tersebut. Jadi tidak langsung serta-merta. Ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa faktor, ya, faktor-faktor yang mempermudah ataupun membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu antara lain kegiatan, ya, sebuah kegiatan yang mengidentifikasi permasalahan, ya. Kemudian membuat pilihan-pilihan keputusan. Kemudian baru mengidentifikasi resiko dari masing-masing pilihan tersebut. Ya, baik Bu Siti. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu adalah selaku pimpinan, saya memutuskan masalah tidaklah terfokus dengan satu objek saja, ya, tetapi secara luas sehingga keputusan tersebut atau keputusan yang akan diambil itu tidak akan berdampak negatif untuk semuanya. Itu, Pak Rifan. Baik Bu Siti, mungkin itu wawancara yang bisa saya ulas dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ya. Mungkin nanti dalam penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan ini bisa saya sharing kepada rekan sejawat ataupun nanti teman-teman guru penggerak yang lain. Iya, Pak. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang, makasih Pak Rifan.